Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yopi Perkebunan Mandor. Semoga Anda sehat-sehat selalu, dapat beraktivitas sehari yang maha kuasa, amin. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor bersama dengan calon-calon planter masa depan, yaitu anak sekolah menengah kejuruan SMK 1. Mereka melakukan magang di tempat saya berada sekarang ini. Saya di sini membimbing mereka untuk melakukan bagaimana tugas sebagai seorang mandor di lapangan di sektor pemupukan. Baik sobat, mari kita akan lihat bagaimana para generasi penerus bangsa menjadi seorang planter masa depan yang lebih baik. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkebunan kelapa sawit sebagai para planter generasi penerus bangsa. Di sini pertama dan bertatap muka dengan saya sebagai planter, itu mandor perkebunan di bidang pemupukan. Dan saya di sini memberikan tutorial tentang ilmu sawit di bidang pemupukan. Cara di sini dibentuk sebagai calon-calon mandor, juga bisa sebagai calon-calon asisten ataupun calon-calon askep, dan bisa jadi calon seorang pemimpin. Bisa mempunyai dasar-dasar dari ilmu tentang tumbuhan, karena kalian adalah jurusan pertanian ya. Oke, kita melakukan pemupukan ini dengan dosis 1 kilo umurnya 12 tahun. Itu dengan takarannya 2 mangkok dari para pekerja. Jarak medianya adalah dari batang ke tempat penaburan di piringan itu 1 meter. Tugas kalian adalah sebagai seorang mandor mengawasi pekerjaan dari para pekerja. Dengan mengawasi pemupukan itu, tepatkah 1 kilo dari per pokok, kemudian jarak yang ditaburkan per pokoknya ke dalam sebanyak 22 pokok. Apakah sampai 22 pokok? Ini adalah pasar mati, tempat pembuangan pelepah. Yang ini adalah gawangan atau pasar pikul, tempat jalan untuk penaburan pupuk. Jadi di situ kalian harus tengok, nanti amati apakah tepat, apakah kebanyakan atau kurang. Jadi tugas kalian adalah sebagai seorang mandor seperti saya ini. Jadi di situ kalian nanti dibagi 2, ada yang di depan, ada yang di tengah. Di tengah itu nanti kalian hitung 22 pokok, kalian berada di posisinya di tengah. Kalian perhatikan para pekerja itu sampai tidak tempat posisi kalian berada. Bisa dimengerti? Baiklah, kita akan melaksanakan tugas ini. Semoga kalian sehat selalu, dapat rahmat dari Yang Maha Kuasa untuk menimba ilmu melalui magang, yaitu praktek langsung di lapangan. Oke, siap melaksanakan tugasnya. Barisan dibubarkan. Baik para planter, calon generasi penerus bangsa, calon-calon mandor ataupun askep ataupun calon pemimpin, kita masuki bentuk pola pekerjaan mandor, mengawasi dan memperhatikan kinerja dari para pekerja pemupukan kelapa sawit. Pupuk urea ini ditaburkan media 1 meter ya. Kita tadi sepakat 1 meter, bentuknya setengah lingkaran. Seperti ini, cara pupuknya seperti ini tidak direkomendasikan. Kalian harus perhatikan bentuk cara penaburan dan pemupukan. Banyak, dosisnya 1 kilo. Di sini bisa kalian lihat, ini dari media, ini pokok sawit, ini media penaburan, tidak sampai 1 meter. Ini adalah bentuk penaburan yang kurang tepat. Jadi kalau kalian sebagai seorang mandor, menegur kepada karyawan bahwa tidak seperti ini yang dikerjakan. Calon seorang mandor harus mengenal namanya pupuk. Pupuk
sekarang adalah pupuk urea. Pupuk urea adalah merupakan kandungan dari nitrogen yang jumlahnya adalah 46%. Di sini pupuk urea ini mempunyai fungsi. Satu contoh fungsinya adalah sebagai menjaga hijau daun menjadi lebih baik. Di hijau daun ini kita kenal dengan fotosintesis. Jadi dengan adanya pupuk urea ini dengan kandungan 46% menjadi lebih baik. Karena setiap unsur hara yang ada di tanah akan disalurkan ke daun. Daun merupakan dapurnya makanan bagi kelapa sawit. Setelah melakukan fotosintesis, menjadilah bentuk yang telah jadi untuk buah, untuk batang, untuk akar, dan untuk daun itu sendiri. Jadi nitrogen ini berfungsi sangat baik sekali bagi kelapa sawit di bidang fotosintesis. Yang kedua, pertumbuhan batang jadi lebih baik. Kemudian kita bisa lihat tuh, kelapa sawit itu kan ada cikal bakal seperti bunga. Kemudian bunga menjadi buah. Jadi nitrogen ikut peran serta membantu pembentukan bunga dan pembentukan bakal buah menjadi lebih baik. Itu peran serta dari nitrogen, itu pupuk urea. Jadi para calon mandor harus mengetahui fungsi dari pupuk ini untuk apa, kemudian apa kandungannya, dan apa manfaatnya. Dan juga perlu diketahui kalau setiap kita melakukan pupuk kimia ini, terkhususnya unsur nitrogen yang ada pada urea ini, kalau kita memberikan terlalu banyak bisa juga berdampak kurang baik, yaitu terjadinya overdosis ataupun terjadinya kerusakan rapuhnya pada tumbuhan itu sendiri. Jadi mengapa dosis ini diberikan 1 kilo? Rekomendasi dari perusahaan bahwa telah dilakukan pengukuran melalui pH tanah dan cek sampel tanah bahwa sawit ini membutuhkan dosisnya 1 kilo. Jadi sudah mengerti bagi calon planter semuanya ya? Sudah mengerti? Jadi hal seperti ini cara penaburannya tidak tepat. Yang harus kita lakukan adalah melakukan peneguran kepada pekerja secara baik agar pemupukan itu digeser tepat 1 meter dan tepat 1 kilo. Kemudian sampai pada jaraknya adalah pokok yang akan ditaburkan sebanyak 22 batang. Jadi itulah ilmu yang saya berikan pada hari ini. Tetap semangat, jangan lelah untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah untuk kita. Karena Yang Maha Kuasa menciptakan kita akal pikiran untuk mempergunakan ilmu kita sebaik-baiknya untuk diri kita dan untuk orang lain. Tetap semangat semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.